Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang sistem pertahanan tubuh. Simak terus ya videonya. Nah teman-teman, sistem pertahanan tubuh merupakan sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal benda-benda asing atau sel-sel yang berpotensi merugikan tubuh, menghancurkan serta menetralkan. Dengan adanya sistem pertahanan tubuh, kita tidak mudah terserang penyakit. Sistem pertahanan tubuh memiliki fungsi-fungsi berikut. Menghancurkan tubuh dari serangan benda asing dan mikroba penyebab penyakit atau patogen yang masuk ke tubuh, misalnya virus, bakteri, protozoa, dan jamur. Menghancurkan jaringan dan sel mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Mekanisme pertahanan tubuh. Tubuh memiliki dua macam mekanisme pertahanan tubuh, yaitu pertahanan non-spesifik. Pertahanan non-spesifik merupakan imunitas bawaan sejak lahir, berupa komponen norma tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat, serta siap mencegah dan menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan ini disebut non-spesifik karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Jumlah komponennya dapat meningkat oleh infeksi. Misalnya, jumlah sel darah putih akan meningkat jika terjadi infeksi. Pertahanan spesifik. Pertahanan spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imunitas terhadap antigen yang spesifik. Antigen spesifik contohnya bakteri, virus, toksin, atau zat lain yang dianggap asing. Pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. Bagian pertahanan fisik. Pertahanan fisik ini dilakukan oleh lapisan terluar tubuh, yaitu kulit dan membran mukosa. Lapisan luar kulit terdiri dari sel epitel yang tersusun rapat, sehingga patogen sulit menembusnya. Selain itu, lapisan terluar kulit mengandung keratin dan sedikit air, sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Hal yang sama juga terjadi pada organ saluran yang dilapisi membran mukosa. Membran mukosa dapat menghalangi masuknya patogen karena lapisan terluarnya yang licin. Misalnya pada saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran kelamin. Teman-teman, inilah catatan pertahanan di permukaan tubuh bagian pertahanan fisik. Pertahanan pada permukaan tubuh yang kedua, pertahanan mekanis. Pertahanan tubuh secara mekanis dilakukan oleh rambut hidung dan selia pada trakea. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup dari partikel-partikel berbahaya maupun mikroba. Adapun silia yang terdapat pada trakea berfungsi menyapu partikel-partikel berbahaya yang terperangkap oleh lendir agar dapat dikeluarkan dari tubuh. Berikut catatan pertahanan di permukaan tubuh bagian pertahanan mekanis. Pertahanan permukaan tubuh selanjutnya adalah pertahanan kimiawi. Pertahanan tubuh secara kimiawi dilakukan oleh sekret yang dihasilkan kulit dan membran mukosa. Sekret tersebut mengandung zat-zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Contohnya pada minyak dan keringat. Kedua sekret tersebut memberikan suasana asam dengan pH 3-5, sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme di kulit. Membran mukosa juga menghasilkan sekret yang disebut mukus. Adapun air liur dan air mata mengandung enzim lisozim yang dapat membunuh bakteri. Enzim tersebut menghidrolisis dinding sel bakteri sehingga pecah dan mati. Berikut catatan pertahanan permukaan tubuh bagian pertahanan kimiawi. Mekanisme pertahanan non spesifik yang kedua adalah fagositosis. Fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh terhadap agen infeksi. Fagositosis meliputi proses penebalan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Proses ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag. Neutrofil dan makrofag bergerak ke seluruh jaringan secara kemotaksis yang dipengaruhi oleh zat kimia. Zat kimia tersebut diproduksi oleh mikroorganisme, leukosit, atau komponen sel darah lainnya. Mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik yang ketiga adalah inflamasi atau peradangan. Inflamasi merupakan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misalnya tergores atau benturan keras. 4 gejala inflamasi, yaitu
dolor atau nyeri, rubor atau kemerahan, kalor atau panas, dan tumor atau bengkak. Fungsi inflamasi, mencegah infeksi menyebar ke jaringan lain, mempercepat proses penyembuhan. Sebagai sinyal adanya bahaya dan sebagai perintah agar sel darah putih melakukan fagositosis. Berikut adalah catatan tentang inflamasi atau peradangan. Mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik yang terakhir adalah zat antimikroba. Salah satu jenis protein antimikroba yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik yaitu protein komplement. Protein komplement membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membranplasma bakteri tersebut. Hal ini mengakibatkan ion-ion kalsium keluar dari sel bakteri. Sementara itu, cairan dan garam-garam dari luar bakteri akan masuk ke dalam sel bakteri. Masuknya cairan dan garam mengakibatkan sel bakteri hancur. Jenis protein antimikroba lain yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik yaitu interferon. Interferon yaitu protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus. Interferon dihasilkan oleh sel-sel yang terinfeksi oleh virus. Senyawa tersebut dihasilkan ketika virus memasuki tubuh tidak melalui pembuluh darah, melainkan melalui kulit dan selaput lendir. Selanjutnya, interferon akan berkaitan dengan sel-sel yang tidak terinfeksi. Sel-sel yang telah berikatan dengan interferon akan membentuk zat yang mampu mencegah replikasi virus. Mekanisme pertahanan tubuh spesifik. Komponen yang pertama yaitu antigen. Antigen yaitu zat yang dapat merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Permukaan bakteri mengandung banyak protein dan polisakarida yang bersifat antigen. Oleh karena itu, antigen dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel kanker, atau racun. Antigen memiliki bagian-bagian sebagai berikut. 1. Determinan antigen atau epitope. Bagian antigen yang dapat membangkitkan respon imunitas atau dapat menginduksi pembentukan antibodi. 2. Hapten, molekul kecil yang jika sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi. Namun, hapten akan bersifat imunogenik atau mampu menginduksi produksi antibodi jika bergabung dengan karir yang bermolekul besar. Contohnya, penisilin akan memicu respon imunitas jika bergabung dengan protein serum. Mekanisme pertahanan tubuh spesifik komponen yang kedua, yaitu antibodi. Antibodi yaitu protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Antibodi merupakan protein plasma yang disebut imunoglobulin. Terdapat 5 kelas imunoglobulin, yaitu sebagai berikut. 1. Imunoglobulin A berfungsi untuk melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Imunoglobulin A berjumlah sekitar 15% dari semua antibodi dalam serum darah, serta dapat ditemukan dalam zat sekresi, seperti keringat, ludah, air mata, ASI, dan sekresi usus. 2. Imunoglobulin D berfungsi membantu memicu respon imunitas. Imunoglobulin D banyak ditemukan dalam limfosit B. Imunoglobulin D dalam serum darah dan limfa berjumlah relatif sedikit. 3. Imunoglobulin E terikat pada reseptor sel tiang dan basofil. Imunoglobulin E menyebabkan pelepasan histamina dan mediator kimia lainnya. Imunoglobulin E dapat ditemukan dalam darah dengan konsentrasi yang rendah. 4. Imunoglobulin G berjumlah paling banyak sekitar 80% dari keseluruhan antibodi yang bersirkulasi. Imunoglobulin G dapat menembus plasenta dan memberikan imunitas pada bayi yang baru lahir. Imunoglobulin G berfungsi sebagai pelindung terhadap mikroorganisme dan toksin, mengaktifasi komplement, dan meningkatkan efektivitas sel fagositik. 5. Imunoglobulin M antibodi yang pertama tiba di lokasi infeksi. Imunoglobulin M menetap di dalam pembuluh darah dan tidak masuk ke jaringan. Imunoglobulin M berumur relatif pendek,
serta berfungsi mengaktifasi komplement dan meningkatkan fagositosis. Struktur antibodi, dua rantai berat dan dua rantai ringan yang dihubungkan oleh jembatan disulfida. Daerah variabel antar molekul yang memiliki rangkaian asam amino yang berbeda dan membentuk suatu reseptor untuk antigen spesifik. Daerah konstan menstabilkan sisi pengikat antigen. Daerah Hinger memungkinkan kedua lengan Y dapat membuka atau menutup untuk mengakomodasi pengikatan terhadap dua determinan antigen yang terpisah pada jarak tertentu, seperti yang ditemukan pada permukaan bakteri. Mekanisme pertahanan tubuh spesifik yang kedua adalah interaksi antibodi dan antigen yang membahas tentang fiksasi komplement. Fiksasi komplement yaitu aktivasi sistem komplement oleh kompleks antigen antibodi. Pada saat terjadi infeksi, protein pertama dalam rangkaian protein komplement diaktifkan. Selanjutnya memicu serangkaian aktivasi protein komplement berikutnya. Hasil dari rangkaian reaksi komplement tersebut menyebabkan lisisnya banyak jenis virus dan sel-sel patogen. Penghancuran sel-sel patogen oleh komplement yang dipicu oleh pengikatan antibodi antigen disebut jalur klasik. Efek dari fiksasi komplement yaitu sebagai berikut. 1. Opsonisasi. Partikel antigen diselubungi antibodi atau komponen komplement yang dapat meningkatkan pertautan makrofag ke mikroorganisme, sehingga memfasilitasi dan meningkatkan fagositosis. 2. Sitolisis. Kombinasi dari faktor-faktor komplement dapat menghancurkan lapisan polisakarida dinding sel patogen, sehingga terbentuk lubang-lubang pada membran sel, yang menyebabkan lisozim dapat masuk, sitoplasma keluar, dan sel patogen akan hancur. 3. Inflamasi. Produk komplement berkontribusi dalam inflamasi akut melalui aktivasi sel tiang, basofil, dan trombosit darah. Mekanisme pertahanan tubuh spesifik, interaksi antibodi dan antigen juga membahas tentang netralisasi, aglutinasi, dan presipitasi. Netralisasi terjadi jika antibodi menutup situs determinan antigen sehingga antigen menjadi tidak berbahaya, dan sel fagosit dapat mencerna antigen tersebut. Aglutinasi terjadi jika antigen berupa materi partikel seperti bakteri atau sel-sel darah merah. Presipitasi yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Setelah diendapkan, antigen tersebut dikeluarkan dan dibuang melalui fagositosis. Mekanisme pertahanan tubuh spesifik yang ketiga adalah jenis imunitas. Imunitas terbagi menjadi dua, yaitu imunitas aktif dan imunitas pasif. Imunitas aktif terbagi lagi menjadi dua, yaitu imunitas aktif alami dan imunitas aktif buatan. Imunitas aktif dapat diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen, sehingga tubuh mampu memproduksi antibodinya sendiri. Imunitas aktif alami terjadi jika seseorang terpapar satu jenis penyakit, kemudian sistem imunitas memproduksi antibodi dan limfosit produksi. Imunitas aktif buatan atau induksi merupakan hasil vaksinasi. Vaksin adalah patogen yang mati atau dilemahkan, atau toksin yang telah diubah. Vaksin dapat merangsang respon imunitas tetapi tidak menyebabkan penyakit. Imunitas pasif. Imunitas pasif terbagi menjadi dua, yaitu imunitas pasif alami dan imunitas pasif buatan. Imunitas pasif jika antibodi dari suatu individu dipindahkan ke individu lainnya. Imunitas pasif alami terjadi melalui pemberian ASI kepada bayi dan saat imunoglobulin G ibu masuk ke plasenta, sehingga dapat memberikan kekebalan sementara untuk beberapa minggu atau beberapa bulan setelah kelahiran. Imunitas pasif buatan terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh orang atau hewan yang kebal karena pernah terpapar antigen tertentu. Program dan jenis imunisasi. Program imunisasi adalah kegiatan pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Program imunisasi bertujuan untuk menurunkan angka kematian akibat penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Terdapat 12 jenis imunisasi, yaitu 1. Imunisasi BCG untuk mencegah penyakit TBC. 2. Imunisasi hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis B. 3. Imunisasi polio
untuk mencegah penyakit poliomyelitis yang dapat menyebabkan kelumpuhan. 4. Imunisasi DPT untuk mencegah 3 macam penyakit sekaligus yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. 5. Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak. 6. Imunisasi HIB untuk mencegah penyakit meningitis atau radang selaput otak. 7. Imunisasi MMR untuk mencegah penyakit gondongan, campak, dan campak Jerman. 8. Imunisasi hepatitis A untuk mencegah penyakit hepatitis A yang menyerang organ hati. 9. Imunisasi tifoid untuk mencegah penyakit demam tifoid atau tipus. 10. Imunisasi PCV untuk mencegah penyakit radang selaput otak, infeksi darah, dan radang paru-paru. 11. Imunisasi varicella untuk mencegah penyakit cacat air. 12. Imunisasi influenza untuk mengurangi risiko terkena penyakit flu. Faktor yang memengaruhi sistem pertahanan tubuh: genetik, fisiologis, stres, usia, hormon, olahraga, tidur, nutrisi, pajanan zat berbahaya, racun tubuh, dan penggunaan obat-obatan. Gangguan sistem pertahanan tubuh. 1. Hipersensitivitas. Hipersensitivitas adalah peningkatan sensitivitas, reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipancarkan atau dikenal sebelumnya. Respon imunitas ini berlebihan dan tidak diinginkan karena menyebabkan ketidaknyamanan. Pada umumnya terjadi pada beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan tubuh. Antigen yang mendorong timbulnya alergi disebut alergen. Contoh alergen yaitu spora kapang, serbuk sari, rambut hewan, dan lain-lain. 2. Penyakit autoimunitas. Autoimunitas adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Contohnya artritis reumatoid, penyakit Graves, anemia perniciosa, penyakit Addison, diabetes mellitus tergantung insulin. 3. Imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keaktifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Imunodefisiensi membuat tubuh penderitanya tidak mampu melawan infeksi yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai hal dan penanganannya pun perlu disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Itulah pembahasan tentang sistem pertahanan tubuh. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih telah menonton.